berapa kira-kira dosa kita. Tidak akan mungkin kita bisa menghitung dosa kita ini. Alhamdulillah, dengan sifat Rahman dan sifatnya Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang 11 bulan kita kerjakan bisa dihapus oleh Allah hanya dengan ibadat 1 bulan, bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadan imana wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam puasa yang sebenarnya, maka Allah hapuskan dosanya selama 12 bulan. Alhamdulillah, ini kesempatan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun kita berdoa, tapi jaminan untuk ketemu dengan Ramadan yang akan datang tidak ada jaminannya. Kita cuman berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti masih bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Anak-anakku, di mana ada kesempatan baca kitab suci Al-Quran, minimal 1 bulan ini khatam 1 kali Al-Quran, itu minimal. Besar pahalanya, Allah kasih pahalanya 10 kali lipat. 1 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan itu sama dengan 10 kali lipat khatam Al-Quran di luar Ramadan. Maka kesempatan yang baik ini jangan sampai kita lengahkan. Kita berpuasa dalam arti kata yang sebenarnya kita tarawih. Nah, saya akan sampaikan kepada anak-anakku apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, perbedaan-perbedaan umat Islam dalam menghadapi Ramadan. Perbedaan ini bagi umat Islam merupakan satu keniscayaan. Jadi adanya madhahibul arba'ah yang berbeda itu dalam soal furu' merupakan satu keniscayaan. Mengapa terjadi perbedaan di antara para ulama ini? Pertama, dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang mempunyai makna berbeda-beda tapi sama kuatnya. Sehingga timbullah perbedaan. Seperti contohnya masalah kata-kata Qur'un dalam bahasa Arab. Itu berarti haid atau berarti suci. Nah, kedua makna ini sama kuat. Kata-kata ila dalam bahasa Arab, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata-kata ila itu maknanya lebih dari satu. Berarti ila sampai, ila berarti ma'ah. Jadi dengan dua makna ini ulama lalu berbeda. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai batas siku atau sampai dengan siku. Al-Imam Abu Hanifah memaham sampai dengan batas siku. Jadi siku tidak perlu dicuci sampai batas siku. Imam Syafi'i memahami ila itu sampai dengan. Maka Imam Syafi'i mewajibkan siku itu dicuci. Itu misalnya perbedaan itu. Bukan perbedaan prinsip. Perbedaan dalam soal furu'.
Lalu di dalam hadis pun ada hadis yang sampai kepada seorang imam, tapi tidak sampai kepada imam yang lain. Ini hadis sampai kepada Imam Syafi'i, tapi tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Timbullah perbedaan. Timbul perbedaan lagi. Hadisnya sama, tapi beda rawinya. Ketika hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i, riwayatnya rawinya bagus. Orang baik-baik, orang adil. Tetapi ketika hadis ini sampai kepada imam yang lain, ternyata ada rawi periwayat hadis yang tidak benar, pembohong. Sehingga hadisnya tidak terima. Nah, itu sebab-sebabnya terjadi perbedaan. Yang terakhir, keniscayaan perbedaan ini karena setiap manusia punya pikiran, punya akal. Barangnya sama, tapi mungkin berbeda. Ada orang misalnya masuk ke tempat ini, dia berkata, wah tempat ini bagus, indah. Ada orang masuk ke tempat ini, dia bilang, wah sayang tempat ini kurang indah, desainnya kurang bagus. Nah, padahal barangnya satu, tapi berbeda penilaian. Maka ulama pun terjadi perbedaan semacam itu. Nah, di dalam bulan suci Ramadan yang di lapangan, kita jumpai ada perbedaan tentang tanggal 1 bulan Syawal antara golongan NU dan golongan Muhammadiyah. Golongan NU itu berpegangan kepada ru'yatul hilal. Ru'ya itu daripada ro'a yara ru'yatan, melihat dengan mata kepala tentang adanya bulan sabit. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menafsirkan ayat Quran, menjelaskan ayat Quran. Karena yang berhak untuk menjelaskan ayat Quran itu pertama kali Rasulullah. Dalam Al-Quran dikatakan, Syahrul Ramadan ladzi unzila fil Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Di sini ada kata-kata faman syahidah. Jadi anak-anakku sebagai santri nanti terjun di masyarakat, melihat perbedaan ini bisa menjelaskan dan mengerti, bukan taklid buta, ngerti. Dalam Al-Quran dikatakan faman syahida minkumus syahra. Kata-kata syahida yashhadu itu artinya menyaksikan. Menyaksikan itu tahu, karena menyaksikan sepak bola. Nah, menyaksikan orang sedang berkelahi, berarti dia menyaksikan itu melihat. Nah, hadis menjelaskan ayat ini dengan sabda Rasulullah, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kau karena melihat, kata-kata melihat, karena kau melihat bulan sabit. Berpuasalah kau. Kalau tidak melihat, jangan puasa. Dan berbukalah kau, artinya Idul Fitri, karena melihat bulan 1 Syawal. Sampai Rasulullah mengantisipasi, fa'in ghumma, apabila di sebelah barat ternyata mendung, awan, tidak mungkin kita melihat bulan. Apa perintah Rasulullah? Fakmilus Sya'ban
thalathina yauman. Sempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari. Nah, di dalam bulan Hijriah ini umur bulan cuma ada dua, 29 dan 30. Kalau bulan Masehi ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Nah, ini kamu harus tahu. Santri bisa menjelaskan. Nah, tanggal 30 Sya'ban, bukan Sya'ban saja, setiap tanggal 30 itu malam ragu-ragu. Setiap tanggal 30. Setiap tanggal 30 itu malam ragu-ragu. Apa tanggal 30, apa tanggal 1? Kalau kelihatan bulan, tidak ada 30, jadi tanggal 1. Berarti umurnya 29. Kalau tidak melihat bulan, 30. Dan tahu perubahannya. Kalau bulan Qamariyah, bulan Hijriah, itu pergantian waktu tanggal Maghrib. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 Ramadan misalnya. Ya. Nanti Maghrib 6. Kalau sekarang tanggal 6 Ramadan, Maghrib 7. Jadi berubahnya tanggal persis Maghrib. Jadi kalau sekarang asar tanggal 4, Maghrib tanggal 5. Lain dengan bulan Masehi. Gantinya tanggal nunggu jam 12.00. Ya. Jadi jam 12 malam baru ganti tanggal. Kalau jam 11 tanggal 15 Februari, begitu jam 12 malam tanggal 16. Nah, ini barang kecil tapi kita harus tahu. Karena nanti menentukan tanggal berapa diadakan peringatan Maulid. Kadang-kadang kita keliru. Kalau bulan Hijriah, Maghrib berubah tanggal. Kalau bulan Syamsiah ini, bulan Masehi, nunggu jam 12.00. Sehingga semua radio, semua televisi, kalau sudah jam 12 lebih 1 menit, semuanya mengucapkan selamat pagi. Jadi kapan malam itu? Ini sebenarnya kalau kita dengan rasio, ya nggak masuk akal. Masa jam 12 malam itu selamat pagi? Jam 1 malam selamat pagi? Tapi boleh anak-anak lihat itu di semua televisi. Semua radio. Kalau sudah jam 12 lebih 1 menit, semuanya selamat pagi. Saya pikir, ya Allah gelap kayak gini kok pagi. Ya, sudahlah itu urusan dia. Kita tinggal mau mengikuti iya, tidak mengikuti iya. Tapi kalau bulan kita ini Maghrib berubah. Dan alhamdulillah kalau bulan Hijriah itu bulannya ada. Tapi kalau bulan Miladiah enggak ada bulannya. Dikatakan tanggal 15 Ramadan, bulannya bulan purnama itu. Kelihatan. Tanggal 8 kelihatan separuh lingkaran. Bulannya ada itu. Tanggal 8 bulannya ada. Tanggal 15 bulannya ada. Sampai tanggal 30 bulannya ada. Tapi sekarang kalau 15 Januari, mana bulannya? Gelap.
Ya, jadi kalau tanggal 30 setiap bulan itu malam ragu-ragu. Bisa tanggal 30, bisa tanggal 1. Kalau bulan tidak kelihatan, tanggal 30. Kalau bulan kelihatan, jadi tanggal 1. Nah, di dalam orang-orang ahli sunnah ini memakai tafsir dari Al-Quran yang ditafsirkan Rasulullah. Sumu liru'iyatihi. Berpuasalah kau karena melihat. Nah, mengapa kita harus melihat? Karena ibadat itu antara ibadat pekerjaannya dengan waktu itu tidak bisa dipisah. Anak-anakku sekarang ini tidak wajib sembahyang maghrib. Tidak wajib. Tapi begitu matahari terbenam, baru wajib sholat maghrib. Jadi sebabnya wajib sholat maghrib itu karena matahari terbenam. Kalau matahari enggak terbenam, ya enggak usah sholat maghrib. Begitu mega merah hilang, masuklah waktu isya. Sampai nanti fajar sodik. Sekarang anak-anakku tidak wajib sembahyang subuh. Mau sembahyang subuh? Ya enggak sah. Nah, tapi begitu fajar sodik kelihatan, terang, waktu itulah jatuh wajib sembahyang subuh. Nah, jadi waktu dengan ibadat itu gak bisa dipisah. Jadi satu, menjadi syarat sahnya. Kamu sembahyang maghrib sekarang gak sah. Walaupun 3 rakaat, walaupun khusyuk. Sahnya sembahyang maghrib kalau matahari terbenam sampai mega merah hilang. Kalau mega merah itu paling panjang waktunya waktu isya. Nah, jadi dalam hal ini kita menyadari perintah-perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya. Namanya ibadah haji. Sekarang haji yang enggak sah. Haji yang sah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah. Wukuf selain tanggal 9 Dzulhijjah enggak ada pahalanya. Lalu sekarang kamu mau haji, mau wukuf misalnya. Ya enggak sah. Karena apa? Waktunya ditentukan. Haji itu hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Setelah itu habis. Nah, wukufnya tanggal 9 ditentukan. Wukuf tanggal 10 enggak ada pahala. Sekarang kamu pergi ke Mekah, lalu wukuf di Arafah besok pagi, ya enggak ada pahalanya. Nah, jadi ada ibadat yang Allah tentukan tempatnya. Tempatnya di tanah suci Mekah. Waktunya tanggal 9 sampai 13. Setelah itu tidak ada. Jadi setahun haji cuma 1 kali. Tidak ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak ada. Haji cuma 1 kali. Lalu ada ibadat lagi. Ibadat Allah tentukan tempatnya. Waktunya bebas. Kapan saja. Namanya ibadah umroh. Umroh kapan saja. Tidak ada waktu yang diharamkan umroh. 1 tahun kali 24 jam. Persilakan. Mau umroh 1 jam 1 malam, mau umroh jam 2 malam, mau umroh jam 1 siang, 24 jam. Persilakan. Cuman tempatnya harus di tanah suci. Nah,
Umpama ada orang kaya, punya duit triliunan, lalu beli tanah di Cilengsi, sekian ribu hektar, dia bikin Masjidil Haram 100% seperti Masjidil Haram di Mekah. Dibikin Arafah, persis Arafah yang ada di Mekah. Bikin Musdalifah, persis Musdalifah yang ada di Mekah. Bikin Mina seperti Mina yang ada di Mekah. 100% persis. Apakah boleh haji ke Cilengsi? Tidak boleh, karena Allah tentukan haji dan umroh ada tempatnya. Haji ditentukan tempat dan waktu, umroh hanya ditentukan tempat, waktu tidak. Ada lagi ibadat, Allah hanya menentukan waktunya, tempatnya bebas. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, mau sholat di mana? Mau sholat di tengah sawah? Mau sholat di tepi laut? Mau sholat di tepi jalan tol? Misalnya, boleh. Melihat asar sudah kuning, belum sembahyang asar. Punya wudu, minggir di jalan tol, gelar sajadahnya. Maka di mobilnya itu harus ada sajadah. Kalau orang Islam yang baik, mesti sajadah itu tidak terpisah dari kendaraannya. Sewaktu-waktu terpaksa, sembayanglah di tepi jalan tol. Sah. Yang penting waktunya, bukan tempatnya. Sholat asar yang penting waktunya waktu asar. Tempatnya bebas. Cuman afdolnya di masjid. Tidak di masjid, sah. Itu sholat. Jadi bermacam-macam perintah Allah. Ada yang Allah perintahkan tempat dan waktunya ditentukan, ada tempatnya ditentukan, waktunya bebas, ada yang tempatnya bebas, waktunya yang ditentukan. Sembahyang Isya, yang penting waktu Isya. Mau sembahyang di mana? Ya di mana aja. Nah, lalu ada satu lagi perintah Allah yang barangkali saudara-saudara saya dari golongan Wahabi barangkali kurang memahami. Mana itu? Perintah yang Allah tidak tentukan tempat dan Allah tidak tentukan waktu. Waktunya bebas, tempatnya pun bebas. Wah, perintah itu banyak. Contoh, perintah baca Quran. Kapan kita baca Quran? Kapan aja. Di mana baca Quran? Di mana aja. Jangan sampai di toilet. Ya, selain toilet, silakan baca Quran bebas. Mau baca Quran tepi sungai? Kamu baca Quran Ramadan, duduk-duduk tepi kali sambil melihat air, sambil baca Quran. Boleh. Di mana aja baca Quran. Kapan saja. Nah, baca sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintah baca sholawat. Kapan baca sholawat? Kapan saja. Di mana baca sholawat? Di mana aja. Udzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kau kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kapan kita dzikir kepada Allah? Kapan saja. Di mana kita dzikir kepada Allah? Di mana aja. Nah, ini barangkali saudara-saudara saya dari golongan Wahabi ini kurang mengerti perintah ini. Karena Allah tidak menentukan tempat dan waktu, berarti kita yang punya hak untuk menentukan. Karena Allah tidak menentukan. Nah, kemudian di antara muslimat-muslimat NU itu biasanya
malam Jumat mengadakan yasinan bersama. Yang pasti zaman Rasulullah yasinan malam Jumat bersama-sama itu tidak ada. Tidak ada riwayat. Kalau zaman Nabi ada kumpulan yasinan setiap malam Jumat rutin, nggak ada. Kemudian kita mengadakan yasinan kumpul rutin tiap malam Jumat. Apakah orang yang yasinan tiap malam Jumat rutin masuk neraka? Karena itu bid'ah. Zaman Rasulullah tidak ada. Nah, inilah pemikiran pemahaman agama yang perlu diluruskan. Dikir, zaman Rasulullah dikir tiap malam minggu rutin, tidak ada. Kemudian kita adakan orang yang tua-tua, sudah ingat kuburan, tiap minggu kumpul, baca istighfar 100 kali, baca tahlil 100 kali, baca tasbih 100 kali, baca takbir 100 kali misalnya. Rutin tiap malam Jumat, tiap malam minggu. Apakah orang-orang yang mengadakan kumpulan dzikir setiap malam minggu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, lalu mereka masuk neraka? Otaknya insya Allah miring. Nah, otak-otak yang miring ini perlu kita luruskan. Nah, sholawatan. Kita adakan sholawatan tiap malam Senin. Zaman Rasulullah pasti tidak ada itu. Sholawatan tiap malam Senin tidak ada. Kita adakan supaya kita istiqomah. Tiap malam Senin kumpul. Sehingga kita marhabanan. Yang pasti zaman Rasul tidak ada. Apakah orang yang baca sholawat istiqomah setiap malam Senin masuk neraka? Insya Allah otaknya. Nah, ini nanti yang terjadi di masyarakat. Kamu santri tentu akan menjadi rujukan orang, tempat bertanya. Nah, yang tidak boleh itu kalau ditentukan dengan hukum, yasinan setiap malam Jumat hukumnya wajib lah, ini yang tidak benar. Tahlilan setiap malam minggu hukumnya wajib, itu yang tidak benar. Selama tidak diwajibkan sebagai sunnah, itu boleh-boleh saja. Dzikir tiap malam minggu, walaupun zaman Nabi tidak ada, tetap dapat pahala. Walaupun zaman Nabi tidak ada. Karena bid'ah ini bid'ah bagus. Perbuatan yang baik tidak usah pakai dalil. Misalnya kamu baca setiap ba'da asar, baca istighfar 1000 kali. Mana dalilnya? Goblok. Ya goblok itu. Perbuatan baik ditanya dalilnya. Sudah jelas baik kok. Habis sholat asar, tapi tidak mewajibkan. Mari kita kerjakan sunnah Nabi, kita dzikir. Habis asar, baca astaghfirullah 1000 kali. Lalu orang bertanya, kau baca istighfar 1000 kali, mana dalilnya? Itu menunjukkan orang goblok. Barang baik tidak perlu dalil. Misalnya ada orang sedekah habis subuh. Habis subuh ngumpulin anak yatim. Bagi sedekah tiap subuh Jumat. Tiap subuh Jumat. Jadi pagi Jumat anak yatim kumpul depan rumahnya. Si kaya bagi-bagi sedekah kepada anak yatim. Lalu ada orang bertanya, kamu bagi sedekah ba'da subuh itu dalilnya mana?
dari Quran dan Sunnah. Itu namanya orang goblok. Nah, ini saya ceritakan nanti yang terjadi di masyarakat. Nah, tidak semua bid'ah itu masuk neraka. Bid'ah ada yang bagus. Yang berkata bid'ah bagus itu termasuk Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sembahyang tarawih zaman Rasulullah tidak ada berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Baru zaman Sayyidina Umar melihat kurang lebih 12.000 penduduk Madinah tiap malam keluar sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Kemudian Sayyidina Umar berijtihad. Lalu dia jadikan sembahyang tarawih berjamaah. Waktu itu yang ditunjuk sebagai imam sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah itu. Zaman Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah ini. Baru zaman Sayyidina Umar ada tarawih berjamaah yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'ah hadi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Bid'ah tidak ada zaman Nabi tapi bagus. Sholat tarawih berjamaah dan berlaku sampai sekarang di Mekah Madinah. Nah, Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mengadakan bid'ah. Zaman Rasulullah Jumat itu adzan cuma 1 kali ketika khotib naik di mimbar. Zaman Sayyidina Abu Bakar adzan Jumat 1 kali. Zaman Sayyidina Umar adzan Jumat 1 kali. Zaman Sayyidina Utsman 2 kali. Mengapa? Sayyidina Utsman melihat orang masuk masjid, khotib sudah di atas mimbar. Kadang-kadang masuk masjid, di tengah-tengah khotib berkhutbah. Bahkan di antara mereka masuk masjid, khotib selesai berkhutbah. Nah, setelah Sayyidina Utsman melihat semacam itu, lalu dia ijtihad. Baiknya Jumat itu adzan 2 kali. Pertama kali adzan masuk waktu duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan pertama. Nah, nanti adzan lagi setelah khotib naik di mimbar. Itu yang asli sejak zaman Rasulullah. Nah, ini zaman Rasulullah adzan cuma 1 kali. Zaman Sayyidina Utsman baru adzan 2 kali. Supaya orang mendengar adzan, oh sudah masuk waktu duhur. Yang di kebun kurma segera meninggalkan kebun kurmanya, yang di pasar segera meninggal pasarnya, yang buka toko segera tutup tokonya. Kemudian antara adzan pertama dengan adzan kedua itu berjarak. Kalau kamu nanti ke Mekah, ke Madinah hari Jumat, lihat adzan pertama dengan adzan kedua itu bisa 15 menit. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan yang di kebun kurma, yang di pasar untuk menuju ke masjid. Supaya datang ke masjid sempurna. Kalau adzannya cuma 1 kali, kadang-kadang masuk masjid, khotib sudah separuh khutbah. Kadang-kadang sudah mau selesai, baru datang. Nah, ini Sayyidina Utsman dengan banyaknya umat sangat bijaksana. Ya, mestinya di Jakarta yang ramai ini adanya kalau perlu 4 kali gitu loh. Pertama jam 8 pagi naik mobil
Adzan sepanjang jalan ke pasar Tanah Abang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, ini adzan apa? Ini adzan pagi Jumat. Supaya yang di toko-toko ingat kalau hari ini hari Jumat. Nah, nanti jam 11 adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, keliling. Loh, ini adzan apa? Adzan tutup toko. Yang di pasar tutup warung. Baru adzan yang ketiga, ini adzan masuk waktu duhur, tapi belum sholat Jumat. Nah, nanti baru khotib berkhutbah di atas mimbar sebelum berkhutbah adzan. Nah, itulah adzan Jumatnya. Nah, seandainya ada orang adzan 4 kali di kesibukan Tanah Abang itu, kira-kira bagus apa tidak kira-kira ya? Nah, dulu di kampung saya, kalau hari Jumat itu beduk ditabuh mulai jam 8. Di masjid-masjid itu nabuh beduk jam 8. Mengapa? Supaya orang yang ke sawah itu ingat, oh ini hari Jumat. Kadang-kadang kita kan lupa kan. Saya sendiri kadang-kadang pernah tanya, ini hari apa ya? Oh hari Selasa, ya udah. Pernah kamu lupa hari? Saya kira pernah lupa itu. Hari apa ini? Kadang-kadang lupa. Nah, inilah terjadi perbedaan, dan perbedaan ini bukan perbedaan akidah, bukan perbedaan usul, perbedaan cuman furu. Kembali kepada soal Ramadan. Jadi kita puasa Ramadan itu harus yakin bahwa saya puasa tanggal 1 bulan Ramadan. Sampai Rasulullah itu mewanti-wanti, kalau tanggal 30 Sya'ban itu mendung, sudahlah. Tidak mungkin kau lihat bulan, sempurnakan saja Sya'bannya 30. Nah, supaya apa? Supaya yakin bahwa ketika puasa itu betul-betul puasa bulan Ramadan. Ketika sholat maghrib, betul-betul dia sholat maghrib pada waktu maghrib. Sholat isya pada waktu isya. Sholat subuh pada waktu subuh. Jadi waktu itu penting, menjadi syarat sahnya. Tidak sah sholat subuhnya kalau tidak pada waktu subuh. Nah, ini yang diambil oleh ulama-ulama kita. Kemudian saudara-saudara saya yang berpaham Muhammadiyah memakai hisab, memakai ilmu falak, ilmu hisab. Nah, ilmu hisab itu tidak 100% benar, ada errornya. Kenapa? Karena ilmu perhitungan. Nah, contohnya kadang-kadang diumumkan maka tanggal sekian akan terjadi gerhana bulan. Ternyata tidak terjadi. Berarti error ilmu ini. Ya kan? Nah, kadang-kadang dikatakan nanti akan terjadi gerhana penuh. Ternyata gerhananya sebagian. Berarti error lagi ini. Jadi bagi saya, keyakinan saya dan ulama-ulama ini, ilmu hisab ini 99% benar, tapi 1 error. Karena ada error, tidak yakin. Nah, kalau berdasarkan hisab, dia tidak melihat bulan kok. Hanya kata perhitungan, bulan ada. Ternyata tidak ada. Tapi dia tetap puasa. Karena berdasarkan kepada hisab tadi. Nah, bagi orang ahli sunnah wal jamaah, hisab itu benar. Dan hisab itu membantu ru'yat. Kalau kata hisab nanti hari Selasa sore, lihat bulan. Kalau ternyata bulan ada, berarti hisab benar.
Kalau ternyata bulan tidak ada, hisapnya tidak benar. Nah, tetapi saudara-saudara kita Muhammadiyah ini meyakini hisap itu 100% benar. Ya persilakan. Dia yakin 100% benar, persilakan. Tapi kalau kita tidak, bagaimanapun ilmu hisap itu ada errornya. Dan errornya kadang-kadang terbukti. Sudah ditulis di Almanak, akan terjadi gerhana matahari. Kadang-kadang tidak terjadi. Kadang-kadang dikatakan gerhana matahari sebagian. Ternyata sempurna. Nah, berarti hisap ini ada errornya. Tapi kalau ru'yatul hilal, mata melihat hilal, itu bukan don, ainul yakin, mata yang melihat. Wajib puasa. Nah, itu nanti kalau di masyarakat timbul mengapa Muhammadiyah begini, mengapa orang-orang NU begini, kamu bisa menjelaskan kayak saya ini. Orang Muhammadiyah berkeyakinan bahwa hisab ini 100% benar. Kita berkeyakinan hisab ini 99% benar, 1% ada error. Saya kira masuk akal ini. Dan kita bisa membuktikan errornya ilmu hisab itu. Bisa membuktikan. Kadang-kadang dikatakan akan terjadi hujan merata. Ternyata hujannya lokal. Kadang-kadang akan terjadi angin puting beliung. Kadang-kadang ya terjadi. Tapi kadang-kadang tidak terjadi. Nah, disitulah kita punya keyakinan bahwa ilmu hisab ada error. Walaupun 1%. Nah, saudara kita Muhammadiyah ini berkeyakinan ilmu hisab itu 100% tepat. Maka dia untuk Ramadan yang akan datang bisa menentukan sekarang dia. Tidak usah nunggu 12 bulan. Ramadan yang akan datang jatuh hari apa? Dengan ilmu hisab sudah bisa dihitung. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau orang NU berkeyakinan bahwa ilmu hisab ini ada errornya gitu loh. Sehingga tidak dijadikan pegangan. Nah, yang dijadikan pegangan ru'yatul hilal. Nah, sampai Rasulullah bersabda, man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, berpuasa hari 30. Kalau itu ternyata 30, dia berarti berbuat dosa kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sudah menyatakan, fakmilu Sa'ban, sempurnakan Sa'bannya 30 kalau ragu-ragu. Supaya ketika puasa itu tidak lagi ragu-ragu. Betul-betul berpuasa pada bulan Ramadan, bukan puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Kita betul-betul berpuasa tanggal 1 Ramadan. Karena kalau berpuasa tanggal 30 Sya'ban tentu tidak sah. Karena belum waktunya. Kayak sholat maghrib, belum maghrib. Nah, ini kepada anak-anakku, apa yang terjadi di masyarakat. Tadi perbedaan antara tarawih. Nanti kamu sebagai santri akan ditanya oleh masyarakat ini. Nah, kita harus tahu semua dalilnya. Nah, saudara saya orang Muhammadiyah puasa tarawih 8 rakaat. 11 dengan witirnya. Apa yang dijadikan dalil oleh dia? Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu an. Ketika ditanya tentang bagaimana sholatnya Rasulullah pada bulan Ramadan, Siti Aisyah menjawab,
Rasulullah sholat bulan Ramadan, Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Itu hadis, benar itu. Hadisnya ada. Jadi ketika ditanya Siti Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah pada bulan Ramadan? Siti Aisyah menjawab, sholatnya Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Para ulama menafsirkan ini bukan sholat tarawih, sholat malamnya Rasulullah, tahajudnya Rasulullah. Karena Rasulullah di samping tarawih masih tahajud. Nah, tahajudnya Rasulullah dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan 11. 8 tahajudnya, 3 witirnya. Maka kalau anak-anakku sembahyang tarawih 23 rakaat, kalau memang anak-anakku dipastikan masih akan sembahyang tahajud, tidak usah ikut witir. Mereka witir, kamu duduk aja, karena nanti saya akan sembahyang tahajud baru witir. Karena witir itu termasuk akhir sholat malam. Atau kamu bisa witir 2 kali. Ketika tarawih ikut witir 23 rakaat. Lalu malam kamu itu bangun sebelum sahur tahajud. Tahajud 8 rakaat. Witir lagi 3 rakaat. Witir yang tadi ya tidak termasuk witir karena kamu sholat lagi. Karena witir itu akhir sholatul lail. Paham? Ya, insya Allah pahala tetap walaupun hilang. Ya, walaupun sembahyang witir ketika tarawih itu hilang, karena nanti witir lagi setelah tahajud, insya Allah pahalanya tidak hilang. Cuman kalau kamu tidak sholat witir, nah sunnahnya witir itu sebagai akhiru sholatul lail. Akhir sembahyang malam ditutup dengan witir. Lah kamu sudah tarawih, sudah witir, tapi tahajud lagi, batal witirnya. Witir lagi setelah itu perbedaannya. Jadi saudara-saudara kita Muhammadiyah ini memakai dalil 8 dari hadis Siti Aisyah. Dan memakai dalil dari Imam Abu Hanifah. Bahwa di dalam hadisnya Abu Hanifah itu sholat yang sampai itu pada beliau 8 rakaat. Persilakan. Jangan lalu dijadikan perpecahan antar umat Islam. Yang sholat 23 rakaat dengan yang sholat 11 rakaat tetap innamal mu'minuna ikhwatun. Dan itu sunnah. Tidak sembahyang tarawih pun gak apa-apa. Cuman keterlaluan. Mengapa keterlaluan? Sebabnya sholat tarawih itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Untuk tarawih lagi nunggu 1 tahun. Iya kalau panjang umur. Lain dengan sholat qobliyah ba'diyah. Sekarang bisa qobliyat duhur, ba'diyat duhur, nanti masih ada qobliyat al-asr, masih ada ba'diyat al-maghrib, masih ada qobliyah ba'diyat al-isya. Tapi kalau tarawih, tidak tarawih, nunggu nanti 1 tahun. Maka walaupun tarawih itu hukumnya sunnat, tidak wajib, tapi yang meninggalkan tarawih itu orang yang keterlaluan. Tidak mau memanfaatkan. Berdebat. Yang 8 dengan 20. Akhirnya kedua-duanya tidak tarawih. Karena berantem. Nah, itu tidak benar. Yang tarawih 8 rakaat, 11 rakaat, insya Allah masuk surga. Orang yang tarawih 23 rakaat, insya Allah masuk surga. Insya Allah pahalanya lebih banyak daripada yang 11.
Masa sembahyang 11 lalu sama dengan 23? Tapi kedua-duanya insya Allah masuk nikmat kalau begini, walaupun ada perbedaan tapi tidak berantem. Ini yang saya harapkan. Nah, kalau kita 23 rakaat mengikuti siapa? Mengikuti dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, ketika beliau mengadakan sholat tarawih berjamaah 23 rakaat diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, ini riwayat Sayyidina Umar, kalau Rasulullah tarawihnya 23 rakaat. Tinggal masing-masing sekarang. Mau ikut yang 8 rakaat persilakan, mau ikut yang 20 rakaat persilakan. Insya Allah kedua-duanya masuk Ini saya bikin generasi pemersatu. Jadi supaya santri-santri saya itu bukan santri yang membuat perpecahan, tapi santri pemersatu. Jadi kalau anak-anakku nanti sebagai santri Darul Rahman ditanya, mengapa Muhammadiyah sholat 8 rakaat? Oh, ini hadisnya dari Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah bagaimana sholatnya Rasulullah pada bulan Ramadan. Kemudian Siti Aisyah, Rasulullah sholatnya tidak lebih dari 11 rakaat dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Nah, berarti bukan tarawih. Karena di luar Ramadan. Sama dengan ketika Ramadan, berarti itu sembahyang malam, sembahyang tahajud, menurut penafsiran para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun Muhammadiyah berpegangan kepada hadis itu, ya persilakan. Tidak sholat tarawih pun tidak apa-apa, cuman keterlaluan. Itu aja. Nah, itu yang kamu jumpai di masyarakat, supaya kamu bisa menjawab. Oh, itu ada santri itu Roman, coba tanya mengapa Muhammadiyah sembahyang 8. Bisa menjelaskan walaupun kamu bukan Muhammadiyah. Mengapa orang itu sembahyang 20 rakaat? Riwayat dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Nah, bisa menjawab. Mengapa Muhammadiyah tidak kunut? Mengapa orang NU kunut? Nah, kamu sebagai santri bisa menjawab. Yang tidak kunut kamu bisa menjawab. Yang kunut bisa menjawab. Yang tidak kunut ini mengikuti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpegangan kepada ayat Quran. Laisa laka minal amri syai'un imma ayyatuba au u'adzibahum au kama qala ta'ala fi kitabil karim. Dalam Al-Quran disebutkan laisa laka minal amri syai'un, itu bukan urusanmu Muhammad. Dia imma dia bertobat atau imma dia saya azab. Itu urusan saya, bukan urusanmu Muhammad. Nah, ulama dalam kitab Sahih Bukhari menafsirkan ayat ini larangan kepada kunut nazilah, bukan larangan kepada kunut subuh. Karena apa? Karena Rasulullah dalam kunut nazilah itu langsung mengutuk pribadi-pribadi orang kafir. Dalam kunut Rasulullah, Allahumma il'an dakwan, Allahumma il'an halwan. Ya Allah, laknatilah orang yang bernama Zakwan itu. Ya Allah, laknatilah orang yang bernama Halwan ini. Nah, karena Rasulullah berdoa melaknati pribadi dan nyebut nama, Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu Muhammad. Karena dia bisa bertobat. Kalau tidak saya adab, itu urusan saya. Jangan sampai kau mendoakan orang yang jelek. Contoh misalnya, ketika perang Uhud itu
yang menjadi pemimpin orang kafir Quraisy itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu menjadi panglimanya orang kafir. Tapi setelah selesai perang Uhud itu, akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Yang akhirnya disebut Saifullah, pedangnya Allah. Seandainya ketika perang Uhud, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, laknatilah Khalid bin Walid. Tapi ternyata Khalid bin Walid masuk Islam. Berarti doanya Rasulullah tidak makbul. Nah, maka tidak boleh. Kamu pun kalau mau berdoa, jangan menyebut nama. Kalau doa itu untuk laknat, jangan nyebut nama. Secara umum saja. Misalnya, Allahumma aslih man fi solahihi solahul Islam wal muslimin. Ya Allah, perbaikilah orang-orang yang di dalam kebaikan mereka akan menjadi kebaikan kepada umat Islam. Tidak sebut nama. Kemudian mendoakan lagi, Allahumma ahlik. Ya Allah, hancurkan. Siapa? Man fi halakihi solahul Islam wal muslimin. Orang-orang yang dalam kehancurannya akan menjadi maslahat kepada umat Islam. Enggak nyebut nama. Kalau nyebut nama, tidak boleh. Sebab itu urusan Allah. Dia bisa bertobat kepada Allah, kalau tidak Allah adab dia. Bukan urusan kita. Maka ayatnya laisa laka minal amri syai'un. Itu ayat larangan kunut nazilah yang Rasulullah menyebut nama-nama orang-orang kafir Quraisy yang sangat menyakiti umat Islam. Ditegur oleh Allah. Bukan urusanmu Muhammad. Engkau melaknati Dadwan, kau melaknati Halwan. Zakwan dan Halwan itu bisa bertobat kepada Allah dan bisa masuk Islam. Bukan urusanmu itu. Nah, itu menurut ahli sunnah wal jamaah, ayat ini bukan larangan kunut subuh, tapi larangan kunut nazilah. Lah, mengapa kita kunut subuhnya? Nah, kita kunut subuh itu meriwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, aqonata Rasulullah fis subhi, apakah Rasulullah baca kunut setiap sholat subuh? Qala na'am. Hal qabla ruku' au ba'da ruku'? Ba'da ruku' yasiron. Rasulullah membaca kunut setelah ruku', tapi kunutnya tidak panjang. Itu kunut subuh, namanya kunut rawatib subuh, bukan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu bisa kunut dalam 5 waktu sholat. Setiap sholat kita kunut nazilah. Kalau ada musibah-musibah yang menimpa umat Islam, kita mengadakan kunut, namanya kunut nazilah. Kunut karena adanya bahaya, adanya musibah, adanya bencana alam, kita baca kunut nazilah. Nah, ayat yang dipakai oleh Muhammadiyah itu ayat laisa laka minal amri syai'un, itu larangan baca kunut. Betul, tapi larangan baca kunut menurut para ulama kunut nazilah. Kalau kunut subuh lain ayatnya, lain hadisnya. Kunut subuh itu hadisnya dari sahabat Anas, aqonata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Qabla ruku' ba'da ruku', ba'da ruku' yasiron. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah berkunut hatta faraqad dunya, sampai dia meninggal dunia. Setengah 6 lewat. Oh iya, jam berapa? Setengah 6 lewat. ya, lupa kalau puasa. Untung diingatkan oleh Ustadz Sohiru.
Saya suruh memperingati ini kayak puasa. Jadi anak-anak masih mau antri berbuka, betul kan? Nah ya saya lupa. Nah ini penjelasan saya, mungkin nanti dalam minggu yang akan datang, Senin yang akan datang, ya Selasa yang akan datang jadwal saya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, saya datang lagi. Sekian anak-anakku, dalam bulan Ramadan ini pergunakan sebaik-baiknya, beribadat sebaik-baiknya yang khusyuk kepada Allah, ibadat yang keterima oleh Allah, ibadat yang sakinah, ibadat yang tenang, tentram, ibadat yang tergopoh-gopoh. Itu insya Allah tidak diterima oleh Allah. Jangan tergopoh-gopoh ibadat, berdoa sebaik-baiknya. Yang perempuan sembahyang tahajud, doa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat jodoh yang soleh. Dapat jodoh yang soleh, yang dapat melindungi kehidupan saya. Yang laki-laki berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat istri yang solihah. Yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Mumpung bulan suci Ramadan. Bukan nanti berdoanya, sekarang berdoanya itu. Ingat ya, nanti sembahyang malam, doa kepada Allah dengan khusyuk, baik yang putri maupun yang putra. Supaya semuanya nanti yang laki soleh, yang putri solihah. Jadi kalau ada santri namanya soleh, ada santri putih namanya solihah, langsung aja kawin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.